Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, mari belajar bersama kelompok 5. Kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian listrik. Nah, teman-teman, ada nggak sih yang tahu apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Dalam rangkaian listrik, terdapat bagian-bagian yang utama, yaitu sumber listrik, komponen listrik, dan juga penghubung. Komponen listrik merupakan peralatan yang bekerja menggunakan listrik, contohnya seperti lampu, kipas angin, dan setrika. Penghubung adalah media yang menghubungkan alat listrik dan sumber listrik yang disebut dengan konduktor dan pembungkusnya disebut dengan isolator. Sedangkan sumber listrik adalah alat pembangkit arus listrik dengan membuat beda potensial listrik antara dua buah titik. Cara alat listrik terhubung dengan sumber listrik dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu melalui cara seri, cara paralel, dan gabungan seri paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun dengan cara berurutan dan tidak memiliki percabangan. Dengan kata lain, arus yang mengalir pada rangkaian seri memiliki jalur yang sama. Pada rangkaian seri, arus listrik yang mengalir di setiap hambatan memiliki nilai yang sama besar, atau I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya. Sedangkan nilai tegangan bergantung pada nilai hambatan. Tegangan total merupakan hasil penjumlahan dari tegangan pada masing-masing hambatan. V total sama dengan V1 plus V2 plus V3. Untuk hambatan total pada rangkaian seri sama dengan jumlah masing-masing hambatan, yaitu hambatan rangkaian seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun untuk dihubungkan secara berjajar atau bercabang. Rangkaian paralel terbentuk bila semua komponen berasal dari sumber yang sama. Arus listrik yang mengalir berbeda di setiap hambatannya. Hal ini menyebabkan rangkaian listrik paralel disebut juga rangkaian listrik pembagi arus. I total sama dengan I1 plus I2 plus I3 dan seterusnya. Sedangkan nilai tegangan pada rangkaian paralel selalu sama di setiap hambatannya, sehingga V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya. Untuk hambatan total pada rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri. Pada rangkaian paralel berlaku 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Untuk rangkaian yang terakhir adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran ini adalah gabungan dari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Jadi teman-teman, lebih baik menggunakan rangkaian seri atau rangkaian paralel ya. Nah, untuk dapat memilih antara penggunaan rangkaian seri atau paralel, terdapat kelebihan dan kekurangan setiap rangkaian yang dapat kita pertimbangkan loh. Mau tahu bagaimana kelebihan dan kekurangan rangkaian seri maupun paralel? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, itu tadi adalah kelebihan dan kekurangan rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Untuk teman-teman memilih antara rangkaian seri dan paralel harus disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman.
Pada rangkaian seri sendiri banyak diterapkan dalam penggunaan lampu hias, lampu senter, dan lampu neon. Untuk rangkaian paralel, penerapannya dapat kita temui dalam lampu lalu lintas, keyboard komputer, lampu rumah tangga, dan lain-lain. Baiklah teman-teman, terima kasih telah belajar bersama kami kelompok 5. Next, kita belajar bareng pada video-video berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.